Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I made a summarize about history of journalism in Indonesia. So I will read it and explain it. The history of journalism in Indonesia began in the Dutch colonial era. Sejarah tentang jurnalisme di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda. In 1615, there was a publication of the Memoirs the Novelist newspaper by the VOC Governor General Jean-Pierre Suncoen. Nah, jadi ini ada terbitan mengenai Memoirs the Novelist newspaper, koran Memoirs the Novelist yang ditulis oleh Governor General VOC yang bernama Jean-Pierre Suncoen. Dan itu adalah tanda di mana jurnalisme mulai ada di Indonesia. The newspaper was handwritten, tapi saat itu newspapernya masih berbentuk tulisan tangan. Nah, in 1688, the Dutch East Indies government had a printing press sent from the Netherlands. Nah, di tahun 1688, setelah yang koran yang tadi masih tulisan tangan, Hindia Belanda yang memerintah di Indonesia tuh dapat kiriman cetakan, alat cetak dari Belanda. Nah, kemudian dibuatlah koran pertama yang ditulis secara ketik. Then they made the first printed newspaper about provision and agreement between the Dutch and the Sultan of Makassar. Jadi yang ditulis itu tentang persetujuan kayak kesepakatan di antara Belanda dan Sultan Makassar. The newspaper was published by various people in various language. Nah, pada saat itu koran-koran yang dicetak itu dicetak oleh banyak grup gitu, banyak kelompok percetakan dengan berbagai macam bahasa. After the occupation Indonesia was replaced by the Japanese occupation, all newspapers were forced to be combined into one and only for benefit of the Japanese government. Nah, ini sayangnya nih, setelah masa penjajahan Belanda berakhir dan tergantikan oleh masa penjajahan Jepang, koran-koran itu dipaksa untuk dijadikan satu, tapi itu untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Jadi di sini sangat membatasi jurnalistik. Before independence, newspapers were used to motivate the fighter to fight against the invader. Nah, sebelum kemerdekaan itu, koran itu digunakan untuk memotivasi para pejuang untuk melawan penjajah. Nah, unfortunately, after independence, newspapers were used for political purpose and many were banned because they were considered to be against the government. Sayangnya, setelah kemerdekaan, koran itu digunakan untuk tujuan politik dan banyak yang dibatasi, di-ban, karena dianggap melawan pemerintah. In fact, many newspapers were forced to close and journalists were arrested. Bahkan banyak percetakan yang dipaksa untuk ditutup, bahkan jurnalistiknya tuh ditangkap. October 1st, 1958, pada 1 Oktober 1958 October 1st, 1958 is considered to be the date of the death of press freedom in Indonesia. Nah, pada saat itu secara resmi tanggal itu dijadikan hari di mana kebebasan para jurnalistik itu mati di Indonesia. Moreover, Presiden Soekarno issued a presidential decree on July 5, 1959, which further narrowed the space for freedom of the press in our country. Bahkan Presiden Soekarno tuh menyatakan, memberi semacam hukum di mana kebebasan bagi jurnalistik itu semakin ditekan.
Several months later, the Ministry of Information required newspaper and magazine to have the support and of at least one political party or three mass organizations. So, there are no newspaper and magazine that contain neutral news. Nah, beberapa bulan kemudian, Kominfo, Ministry of Information, Kementerian Informasi, itu menyatakan bahwa mewajibkan bahwa koran dan majalah itu harus memiliki dukungan dari setidaknya satu kelompok politik atau 3 organisasi. Jadi organisasi politik. Jadi seakan-akan itu koran dan majalah tuh nggak ada yang isinya netral. Jadi hanya untuk kepentingan politik. Nah, in the reign of President Soeharto, sekarang di masa pemerintahan Soeharto, everyone can publish mass media, so journalists have freedom of opinion. Nah, di situ di masa itu semua orang bisa mempublish mau majalah, mau koran. Jadi jurnalis waktu itu punya kebebasan untuk beropini, untuk berpendapat. Unfortunately, the quality of newspaper and magazine has decreased because many people are competing to make them with poor quality and lack of printing equipment, so that many people prefer old newspaper to new newspaper. Nah, sayangnya karena orang-orang berlomba-lomba untuk membuat koran dan majalah, kualitasnya semakin memburuk karena mereka menggunakan margin yang kualitasnya buruk dan kurangnya alat cetak. Jadi banyak orang yang lebih memilih majalah lama daripada majalah baru. Moreover, because of this freedom, pornography is spread more easily. Then the slander and pen war happen. Nah, di sini lebih parahnya lagi karena sangat bebasnya itu, saking bebasnya pornografi itu dengan mudah menyebar. Kemudian fitnah dan perang pena dimulai terjadi di situ. Finally, the government made regulation relating to journalism so that it could be in accordance with the state's basis, namely Pancasila and the 1945 Constitution. Nah, akhirnya pemerintah membuat sebuah hukum yang berhubungan dengan jurnalisme yang itu berhubungan dengan state basis yang di Indonesia yang dinamakan Pancasila dan UUD 45. In this case, the journalism and the press are expected to be able to work together with the government to build a better and healthier national press. Nah, pada kasus ini, jurnalistik itu diharapkan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun dan membentuk percetakan yang sehat dan informasi yang benar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.